Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pada para jemaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga saya dapat berbicara, menyampaikan ilmu ini, dan Anda mendengarkannya dalam keadaan tiada kurang satu. Kedua, salawat serta salam tiada lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul penutup para nabi. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan berbagi ini izinkan saya menyampaikan sebuah ilmu, sebuah pesan tentang akhlak terhadap diri sendiri. Berbicara mengenai akhlak adalah berbuat baik ataupun berbuat buruk. Perbuatan baik yang dimaksud adalah perbuatan yang membawa manfaat dan kemuliaan. Begitu sebaliknya, perbuatan buruk yang dimaksudkan ialah perbuatan yang menyebabkan kemudaratan dan hinaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlak terhadap diri sendiri dasarnya adalah sifat jiwa yang sudah mendarah daging, yang dapat menjadi inspirasi dan mendorong perbuatan-perbuatan yang akibatnya kembali pada diri kita sendiri, baik itu perbuatan yang bermanfaat maupun perbuatan yang mudarat. Bila kita cermati bersama, ada banyak sekali ragam contoh akhlak terhadap diri sendiri, orang lain, hingga akhlak terhadap alam sekitar atau lingkungan sekitar. Namun di sini saya akan menyampaikan 3 contoh akhlak terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama ada malu, yang kedua rajin, dan yang ketiga istiqomah. Yang pertama malu. Jamaah yang berbahagia, malu adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larang-larangannya. Dalam Islam, malu adalah akhlak yang paling penting karena merupakan sebagian daripada iman. Rasul SAW pernah bersabda bahwa jika telah hilang perasaan malu dari seorang muslim, maka begitu pula dengan imannya. Seperti yang dikatakan dalam hadis, yaitu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Hakim. Tapi malu seperti apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Malu yang dimaksud ialah malu jika kurang beramal, malu kepada diri sendiri karena amal yang masih sedikit, malu terhadap manusia supaya terpelihara dari perbuatan yang melanggar agama, dan malu kepada Allah karena masih berbuat dosa padahal kita semua berada dalam penguasaannya. Selanjutnya itu yang kedua, rajin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut bahasa, rajin berarti suka bekerja, getol atau sungguh-sungguh bekerja, giat berusaha dan kerap kali terus menerus. Kata rajin sangat terkenal dengan sebuah peribahasa, yaitu rajin pangkal pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat rajin adalah salah satu akhlak utama yang harus dimiliki. Rajin adalah jalan menuju kesungguhan dalam ikhtiar. Allah dan Rasulnya tidak menyukai muslim yang pemalas.
Karena hewan seperti ayam pun jika bangun kesiangan, jika malas-malasan itu akan kehilangan sebutir beras. Perilaku kerja keras juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi bekerja keras berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat meneladaninya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Tidak boleh berangan-angan atau bergantung pada orang lain dengan meminta-minta. Dan bekerja keras agar berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup. Meningkatkan kreativitas, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku jujur, tidak mudah berputus asa, dan bersabar jika mengalami kegagalan. Selalu bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terima. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan seorang itu lebih baik daripada kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sejatinya, sosok seorang muslim haruslah tergambar sebagai sosok yang penuh semangat, memiliki motivasi tinggi dan rajin dalam mengerjakan kesuksesan dan dalam mengejar kesuksesan, dermawan, mandiri, dan serta peduli terhadap sesama. Alhasil mari kita senantiasa rajin untuk berkebaikan, bukan malah rajin untuk berbuat keburukan. Rajin tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa supaya makin banyak jalan pahala yang mengalir untuk kita. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan bahas contoh yang ketiga, yaitu istiqomah. Bahasa sederhana istiqomah adalah konsisten, yaitu keadaan di mana seorang muslim terus-menerus betah dan berjuang dalam kebaikan. Jiwa yang istiqomah adalah jiwa yang muttaqin sejati. Siapa yang dapat menjaga ketakwaannya, berarti dia berakhlak mulia kepada Robnya sekaligus kepada dirinya sendiri. Bahkan ia juga berakhlak baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keutamaan yang kembali pada diri orang yang istiqomah adalah mendapat jaminan menjadi kekasih Allah. Jamaah yang berbahagia, sejatinya orang yang istiqomah konsisten dalam jalan pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya akan selalu mendapatkan kemudahan dalam menghadapi kesulitan. Akan mendapatkan pertolongan dari Zat yang Maha Segalanya. Baginya, yang susah akan jadi mudah, yang jauh akan jadi dekat, yang sedikit akan jadi banyak, dan seterusnya. Alhasil, marilah bersama-sama kita menguatkan diri, hati, dan jiwa untuk menjadi pribadi yang semakin istiqomah dalam kebaikan sehingga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pesan singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama saya sendiri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.